Shalom adik-adik semuanya, kembali lagi di WTC Kids Online. Yeay, wah, akhirnya kita ketemu lagi ya. Nah, hari ini semuanya adik-adik pasti sudah gak sabar kan untuk ibadah sama-sama. Yeay. Nah, kalau gitu sebelum kita mulai, Kak Jessica mau kasih tahu dulu nih, kita hari ini mau dengar firman Tuhan tentang apa sih, Kak? Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, judulnya balas dendam tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Wah, adik-adik pasti penasaran kan? Kira-kira firman Tuhannya kayak apa sih? Nah, yuk, biar nggak lama-lama lagi, Kak Jessica mau ajak adik-adik semuanya kita berdoa sama-sama ya. Sebelum kita mulai, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami bisa kembali lagi untuk ibadah online bersama-sama. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau yang berkati ya ibadah kami hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami sudah siap untuk memulai ibadah kami. Semua adik-adik yang sudah siap untuk mulai ibadah sama-sama katakan amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, mari kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan sebab Tuhan Yesus mengasihi kita. Yuk tepuk tangan. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yuk tepuk tangan. Yesus pokok. Yesus pokok. Dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh, lompat ya. Di dalamnya pasti kau berbuah. Tuhan Yesus cinta kita semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Kau berbuah. Yeay, katakan haleluya. Haleluya. Yeay, adik-adik boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Karena sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebab Tuhan Yesus yang mengerti hati adik-adik, Tuhan juga yang tahu diri adik-adik. Jalan di depanku
Yesus kami. Tak ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu peganganku, hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu, Tuhan. Mari adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu jalan di depanku. Engkau yang lebih mengerti kami, Tuhan. Lebih mengerti rancangan-Mu bagiku. Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu yang harus terjadi. Semuanya Tuhan rencanakan. Kau rencanakan untuk kebaikanku, Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan, selamanya. Ku sembah Kau selamanya. Sebab hanya Tuhan Yesus yang kami andalkan di dalam hidup kami. Ada andalanku selain Yesus. Hanya firman-Mu, peganganku. Hanya janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama. Adik-adik yang di rumah mau sembah Tuhan lebih lagi, Tuhan. Katakan, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Yesus. Kami mau menyembah-Mu. Ku sembah Kau selamanya. Tak ada andalanku selain Tuhan Yesus. Selain Yesus. Hanya firman-Mu. Pegangan. Hanya janji Tuhan kekuatan kami. Janji-Mu kekuatanku. Ku berjalan tegak bersama-Mu, Tuhan. Ku berjalan tegak bersama-Mu, Tuhan. Kami mau berjalan, Tuhan. Ku berjalan tegak bersama-Mu, Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Kau yang lebih tahu kami, Tuhan. Kau yang mengerti hati kami, Tuhan. Sebab itu kami mau serahkan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan lebih lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami punya Allah Tuhan Yesus dalam hidup kami. Bapa, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami mau Tuhan, dengan hati kami yang terbuka Tuhan, mendengarkan firman-Mu untuk taat dan sungguh-sungguh Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, sungguh menakjubkan. Korek api yang kecil ini
bisa menyalakan api. Dan ini mengingatkan kakak akan satu hal adik-adik. Terkadang hal-hal kecil yang menimpa kita bisa cukup kuat untuk memulai kebakaran besar dalam hidup kita. Gini. Maksud kakak gini nih. Kapanpun seseorang mengatakan hal yang kejam kepadamu dengan menghinamu, menipumu, mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang kamu, atau menyakitimu dalam beberapa hal. Hal itu memiliki kekuatan seperti korek api ini untuk menyalakan api dalam hidupmu seperti ini. Mungkin orang-orang di sekitarmu mengatakan kepadamu bagaimana untuk menangani api yang ada di dalam dirimu. Rasa sakit itu, frustasi, dan kemarahan itu, mereka mungkin akan menyuruhmu untuk membalas dendam. Mereka akan memberitahu kamu untuk membalas orang tersebut atas hal-hal yang salah yang telah mereka lakukan kepadamu. Itu akan membuat kamu bahagia karena melihat mereka terluka. Mungkin mereka akan mengatakan bahwa membalas dendam itu akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Tapi itu adalah sebuah kebohongan adik-adik. Yang benar adalah balas dendam tidak akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Ketika kalian berpikir seperti itu, Weh, bantuin gue balas dendam dong. Terus kenapa, Pak? Jadi kan badan lu gede. Besok pulang sekolah tuh bantuin gue tuh hajar teman-teman gue yang udah nyakitin hati gue, yang udah bikin gue kesel, yang udah bohongin gue. Hajar tuh mereka semua. Dan mereka tahu rasa tuh gimana rasanya sakit. kamu seperti menambahkan bahan bakar ke dalam api. Itu hanya akan memperburuk keadaan. Rasa sakit dan kemarahan di dalam dirimu tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah berhenti dengan cara seperti itu. Itulah sebabnya mengapa ayat hafalan kita hari ini dari Roma 12 ayat 19 mengatakan, "Jangan kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan." Sebenarnya bukan tugas kamu untuk membalas dendam kepada musuhmu atau orang-orang yang telah menyakitimu. Itu adalah pekerjaan Tuhan. Tuhan tidak ingin kamu membalas dendam. Sebaliknya, Dia ingin kamu percaya Dia akan membalas kesalahan yang telah mereka lakukan kepadamu. Tidak peduli seberapa besar kamu ingin membalas dendam, untuk membuat orang-orang membayar dan merasakan rasa sakit seperti yang kamu rasakan karena perbuatan mereka. Kamu harus tahu bahwa itu bukan bagianmu. Pembalasan adalah milik Tuhan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan membalas dendam bagimu. Tapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan caramu. Adik-adik, kita tahu sekarang bahwa membalas dendam tidak akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik. Justru itu akan memperburuk keadaan. Balas dendam hanya akan mendorong rasa sakit lebih dalam. Ini adalah perkemahan keluarga Yakub. Dan ini adalah Yusuf. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub karena dia lahir dari Rahel, istri yang dicintai oleh Yakub. Yakub memberikan jubah yang indah pada Yusuf sehingga saudaranya tidak suka. Suatu malam Yusuf bermimpi. Lalu ia menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa ia mimpi ada ikatan gandum dan 11 ikatan gandum yang lain menyembah ikatan gandum Yusuf. Sama saudara-saudaranya sangat marah mendengar mimpi Yusuf.
Yusuf bermimpi yang lain juga. Dan dia bercerita kepada saudara-saudaranya, juga kepada ayah ibunya. Ia bermimpi ada matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Wah, saudara-saudaranya mendengar itu tambah marah, tambah benci sama Yusuf. Suatu hari ketika saudara-saudaranya sedang menggembalakan domba, Yusuf datang membawa bekal untuk mereka. Tapi saudara-saudaranya ketika melihat Yusuf, mereka lalu merancangkan atau merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka bilang, ayo kita bunuh adik kita. Tapi kakaknya yang paling tua bilang begini, jangan dibunuh, itu nggak baik, itu kan saudara kita lempar ke dalam sumur aja. Akhirnya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur yang kering, dan Yusuf tak lama kemudian dijual kepada penjual budak. Saudara-saudaranya datang kepada papanya dan berkata bahwa Yusuf mati dimakan binatang buas. Yakub sangat sedih sekali mendengar hal itu. Padahal Yusuf kemana? Yusuf dijual sama saudara-saudaranya. Dia jahat ya saudaranya ya. Tapi kira-kira apa yang terjadi sama Yusuf ya? Yuk kita lihat lagi. Yusuf menjadi budak di Mesir. Dia tinggal bersama keluarga Potifar dan dia dipercaya untuk menjadi kepala dari para pembantu-pembantunya Potifar. Tapi suatu hari Yusuf difitnah dan Yusuf masuk ke dalam penjara. Suatu waktu seluruh dunia dilanda kelaparan. Tapi Yusuf di Mesir, dia sudah menjadi penguasa. Dia sudah membuat kebijakan untuk menimbun makanan karena akan datang kelaparan. Dan pada waktu itu, keluarga Yakub, anak-anak Yakub, saudara-saudara Yusuf, mereka kekurangan makanan karena mereka tidak bisa panen. Lalu Yakub menyuruh mereka pergi ke Mesir karena di Mesir banyak makanan. Saudara-saudari Yusuf datang dan mereka menyembah Yusuf. Nah, mereka tidak tahu siapakah orang itu. Mereka tidak tahu kalau itu adalah Yusuf. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yusuf memenjarakan mereka. Lalu memberikan makanan kepada mereka. Dan menyuruh mereka pulang. Saudara-saudari Yusuf datang menyembah Yusuf. Wow, mimpinya Yusuf sudah jadi kenyataan ya adik-adik ya. Mimpi ada bintang-bintang menyembah Yusuf itu terjadi. Saudara-saudari Yusuf menyembah dia. Dan apa yang terjadi kemudian adik-adik ketika mereka datang? Dia tidak marah. Padahal kalau dia mau balas dendam nih adik-adik, dia tinggal panggil pasukan dan menangkap saudara-saudaranya ini. Tapi Yusuf tidak melakukannya. Dia mengampuni mereka. Bahkan dia menyediakan makanan untuk mereka selama kelaparan. Nah adik-adik, balas dendam itu tidak menghasilkan yang baik, tapi akan memperburuk keadaan. Bayangin aja, kamu marah, terus temanmu marah, terus pukul kamu. Kamu balas dia, pukul dia. Dia balas lagi, pukul kamu. Nggak selesai kan? Tapi berbeda ketika kamu balas dia dengan kebaikan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 21, balaslah kejahatan dengan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ya, daripada balas dendam, lebih baik kita berbuat baik.
kita bisa bagi dia makanan, atau kita bisa doain dia sampai akhirnya dia bertobat. Jadi pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan balas dendam, tapi berbuatlah kebaikan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, ketika sesuatu hal yang menyakitkan itu terjadi dalam hidup kita, Kak Jessica mau mencontohkan ibaratnya seperti hati ini dan pensil atau pulpen. Nah, tapi sebelumnya Kak Jessica mau cerita dulu nih, sesuatu yang menyakitkannya itu kayak apa sih Kak? Misalnya, ketika lagi di sekolah, kan kita pasti punya teman ya di kelas atau mungkin teman di kelas yang lain dan lain sebagainya. Ketika kita lagi di sekolah, pasti kita main, kita ngobrol dan lain sebagainya. Nah, tapi ada satu kali kejadian di mana teman-teman kalian di kelas gak ada satupun yang mau ngajak ngobrol kalian, gak ada yang mau ngajak main kalian. Nah, itu salah satu hal yang menyakitkan contohnya. Atau misalnya, Kak Jessica punya satu cerita lagi nih. Ketika salah satu teman kalian di kelas kalian lagi ulang tahun, terus dia mau ngerayain ulang tahun, dia kasih undangan, nanti datang ya, semuanya diundang. Tapi sayangnya cuma kamu aja yang gak diundang. Kamu juga nggak tahu kenapa alasannya. Tapi hal itu membuat sakit, hal itu sangat menyakitkan. Nah, Kak Jessica mau ibaratkan seperti hati ini. Ketika sesuatu yang menyakitkan itu terjadi dalam hidup kita, yaitu seperti pensil ini, dia masuk ke dalam diri kita dan dia akan membuat lubang. Dia menancapkan di dalam hati kita. Dan ketika kalian mengingat kejadian itu lagi, itu akan membuat rasa sakit ini akan masuk jauh lebih dalam lagi. Nah, Kak Jessica mau ini nih, tapi izinkan Kak Jessica kasih tahu sesuatu hal ya. Ketika kita memilih untuk balas dendam, itu tidak akan memperbaik keadaan. Yang ada, ketika kalian mengingat kejadian itu, sesuatu hal yang menyakitkan, kalian hanya akan membuat lubang yang baru lagi di dalam hati kalian. Dan ketika kalian ingat itu, dia akan masuk jauh lebih dalam. Dan kenapa hal itu bisa terjadi, Kak? Karena kalian berusaha untuk gimana ya caranya supaya aku tuh bisa melukai dia juga, supaya dia tahu gimana rasanya sakitnya itu. Nah, tapi Tuhan gak mau hal itu terjadi sama kita adik-adik. Ketika kita terus mengingat-ingat kejadian itu dan kita membuat lubang lagi, akan semakin banyak lubang yang ada di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Ketika kita ingat, semuanya akan masuk terus ke dalam dan terus menyakiti kita. Tuhan gak mau hal ini terjadi dan Tuhan gak mau supaya kita balas dendam. Karena balas dendam tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Yang ada, balas dendam hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Nah, terus Kak, gimana caranya supaya lubang-lubang ini yang paku-paku ini atau misalnya pensil-pensil pulpen ini yang masuk dalam hati kita, yang menyakiti kita, semuanya bisa hilang? Gimana caranya Kak? Hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan adik-adik, yaitu gimana caranya kita melupakan kejadian itu. Kita nggak usah ingat-ingat lagi kejadian hal itu, terus habis itu kita juga memaafkan. Jadi ketika kita memaafkan, kita melupakannya, kita nggak ingat-ingat lagi, nah semuanya itu sudah hilang. Rasa sakit itu mungkin masih ada bekasnya, tapi ketika kita memilih untuk tidak balas dendam, itu akan memperbaiki keadaan. Tapi kalau kita memilih untuk membalas dendam, maka kita hanya akan memperburuk keadaan. Nah, jadi ingat ya adik-adik, Tuhan mau supaya kita untuk mengasihi satu dengan yang lain. Tuhan mau supaya ketika orang-orang menyakiti kita, kita tidak balas dendam, tapi kita memaafkan mereka. Ajani si anjing liar Afrika dan keluarganya tinggal di padang rumput Taman Nasional Uganda Tsavo. Mereka setiap hari pergi berburu setiap pagi mencari makanan untuk dimakan sekeluarga. Ayahnya sangat terkenal, bahkan singa pun tidak berani mengambil makanannya dari kelompok mereka. Ajani bermimpi bahwa suatu hari dia dapat menjadi sama seperti ayahnya. Dan 2 bulan lagi, dia dapat menjadi anggota perburuan untuk pertama kali.
Suatu hari, Anjani mencium ada bau aneh. Bau apa ya itu? Aku harus mengejarnya dan menangkapnya. Pasti ayah akan bangga jika aku membawanya kepadanya. Anjani berpikir untuk segera menangkap bau yang dia cium itu. Dia mencari-carinya ke kanan ke kiri, dan dia melihat ada sesuatu yang masuk ke bawah pohon di sampingnya itu. Dia langsung mengejarnya. Dia memasukkan moncongnya dan berusaha mengeluarkan apa yang masuk tadi ke dalam. Dan tiba-tiba, sakit sekali. Dia tertancap sebuah duri berwarna hitam dan putih. Itu adalah bulu dari si landak yang bernama Poku. Apa kamu tidak pernah diajarkan oleh ayahmu bahwa kamu tidak boleh mencampuri urusan orang lain? Ketika landak itu mengejeknya, Anjani semakin kesal. Dia kembali mengejar si landak itu. Si landak itu masuk kembali dan dia kembali memasukkan moncongnya lagi. Apa yang terjadi? Durinya itu semakin masuk ke dagingnya. Dan dia semakin merasakan kesakitan. Awas kamu, aku akan membalasmu. Pasti aku akan membalasmu. Tiba-tiba dia mendengar suara yang halus dari atas. Sudah, itu tidak akan memperbaiki semua keadaan yang kamu lakukan. Itu adalah Sauri, si burung beo berwarna-warni. Dia telah memperhatikan apa yang dilakukan oleh Anjani dari atas ranting. Lalu, Anjani menjawabnya. Apa kamu tidak tahu apa yang dilakukan terhadap aku? Lihat ini, hasil perbuatannya. Aku sudah pernah melihatnya. Sudahlah, abaikan saja si landak tua itu. Itu tidak akan memperbaiki keadaan jika kamu membalasnya. Akhirnya, Anjani semakin kesal. Dia tidak terima akan perkataan Sauri. Tidak, aku pasti akan membalasnya. Akhirnya dia pergi ke rumah dengan menangis. Lihat apa yang dilakukannya terhadap aku. Ayahnya kaget. Dia melihat ada duri yang menancap pada hidungnya Anjani. Anjani, apa yang kamu lakukan? Kamu mengejar seekor landak. Ternyata ayah melakukan hal yang benar untuk tidak mengejar seekor landak. Sini, biarkan ayah melepaskan duri itu dari hidungmu. Kamu akan merasakan lebih baik. Tidak, aku bisa mengurus diriku sendiri. Ayah tidak perlu menyentuhku. Anjani tidak mau ditolong oleh ayahnya. Dia merasa dipermalukan. Dia merasa marah. Dia merasa dia ingin membalas si Poku si landak. Lalu, saat dia tertidur pada malam hari, Anjani tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan bagaimana cara membalas Poku si landak. Apa yang harus aku lakukan untuk membalasnya? Tiba-tiba ada satu pikiran jahat di pikirannya. Dia berencana untuk membunuh Poku si landak. Dia pikir dia selalu bersembunyi di sana dan dia mempunyai satu rencana ini. Dia mulai berbenah, dia mulai memasukkan peralatannya untuk membakar tempat tinggal
pukul si landak. Saat pagi-pagi buta, saat semuanya belum bangun, dia melarikan diri keluar dari tempat tinggalnya dan mulai menjalankan rencana jahatnya ini. Dia mulai mengeluarkan api, mulai mengeluarkan obor yang mau dililit oleh kain. Dan ketika dia sedang mempersiapkannya, Sauri pun datang. Hai, apa yang mau kamu lakukan? Kamu tidak tahu apa yang mau kamu lakukan. Kamu tidak sadar. Di dalam pohon itu ada banyak landak dan kamu tidak hanya akan membunuh Poku. Kamu akan membunuh seisi pohon itu. Itu tidak akan memuaskan apa-apa daripadamu. Sebaiknya jangan lakukan karena itu berbahaya. Sauri terus-menerus memperingatkan Anjani bahwa jangan melakukan itu. Tetapi Anjani tidak peduli. Dia tetap bersikeras. Dia mulai memasukkan bensin ke dalam pohon-pohon itu dan mulai menyalakan api itu. Dan apa yang terjadi? Jom! Api itu meledak. Pohon itu meledak. Dan Anjani tidak mampu melarikan diri saat itu. Apa yang terjadi? Dia pun terbakar. Dia mengalami luka bakar yang sangat luar biasa. Bahkan ekornya habis terbakar. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari cerita Anjani di sini? Dari sini kita belajar bahwa api di dalam diri kita yaitu kemarahan, kekesalan, lalu pikiran-pikiran jahat dan negatif. Kita tidak bisa memadamkannya dengan hal yang tidak benar. Api tidak dapat dipadamkan oleh hal lain selain air. Betul. Di sini, api-api dalam diri kita ini kita harus padamkan dengan hal yang benar. Bukannya malah kita ingin membalas dendam. Balas dendam hanya akan menambahkan besar ke api itu. Seperti bensin itu. Bensin malah membuat api itu semakin besar. Tetapi kita harus menyiram api itu dengan air. Maka dari itu, kita harus berdoa, meminta Tuhan untuk dapat melembutkan hati kita, untuk dapat mengampuni orang-orang yang membuat kita kesal, orang-orang yang membuat kita marah, mengampuni hal-hal yang tidak kita sukai. Dengan dari itu, api itu akan mulai padam. Tuhan akan mulai membantu kita untuk memadamkan amarah kita, api yang ada di dalam diri kita. Sehingga api itu tidak menyerang kita kembali dan menghanguskan badan kita seperti Anjani tadi. Kita semua pasti bisa memaafkan dengan bantuan Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, gak terasa ternyata ibadah kita udah selesai nih. Jadi ingat ya adik-adik, kalau balas dendam itu tidak akan membuat keadaan menjadi lebih baik. Yang ada, balas dendam hanya akan memperburuk keadaan. Oke? Nah, sebelum kita akhiri ibadah kita, Kak Jessica mau ingetin sama adik-adik semua yang belum ikut Kids Altar, yuk sama-sama kita ikut Kids Altar ya. Udah banyak teman-teman kita yang ikut Kids Altar. Nah, jadi buat adik-adik semua yang belum ikut Kids Altar, kalian cepet-cepet daftar. Gimana caranya? Kalian bisa lihat di Instagramnya WTC Kids gimana cara daftarnya, oke? Dan Kak Jessica tunggu adik-adik semuanya untuk ikut Kids Altar bersama-sama. Oke, yuk sekarang kita mau akhiri ibadah kita. Semua adik-adik, Kak Jessica ajak kita berdoa sama-sama yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa balas dendam itu tidak akan memperbaiki keadaan Tuhan. Yang ada itu hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk Tuhan.
Terima kasih Tuhan Kau ingatkan kami firman Tuhan hari ini. Dan biarlah firman Tuhan hari ini bisa menjadi berkat untuk setiap kami. Dan kami juga bisa membagikannya kepada teman-teman kami, kepada orang-orang di sekitar kami yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga bisa tahu kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami mengakhiri ibadah kami. Kau berkati ya setiap kami Tuhan. Engkau berikan perlindungan, Kau berikan kesehatan, Kau jagai setiap kami Tuhan. Dan biarlah sepanjang minggu ini kami selalu bersukacita, kami selalu mengucap syukur, dan kami terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mengakhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua adik-adik sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya Waterstone Kids Online kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.